Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Halo Sobat Baper semua, bincang asik seputar kanker. Pada episode kali ini kita akan memulai sebuah seri spesial dalam rangka HUT RSCM dengan judul Tim Onkologi RSCM menghadapi penyakit kanker dengan komitmen dan kepedulian. Di seri ini kita akan mendalami berbagai peran tim onkologi di RSCM, khususnya ortopedi onkologi, bedah digestif onkologi, tim hematologi onkologi anak, ahli neuroonkologi dan bedah saraf onkologi. Bekerja sama kita semua dalam menangani kanker secara komprehensif dengan pendekatan yang penuh empati dan profesionalis. Dengan semangat yang terus berkembang dalam menghadapi setiap kasus dengan satu tujuan, memberikan harapan dan perawatan dan kualitas hidup terbaik bagi setiap pasien, dengan semangat selalu berkolaborasi secara multidisiplin dan peduli yang menjadi landasan kerja tim onkologi di RSCM. Kita akan mendengar kisah inspiratif daripada pejuang yang tak kenal lelah dalam mendampingi para pasien berjuang melawan kanker. Bersama kami di sini, beruntung sekali kami memiliki para pakar expert. Dari ortopedi onkologi kita ditemani oleh Dr. Muhammad Rizky Adi Primaputra, spesialis ortopedi konsultan. Dari bedah digestif hadir Dr. Vivanto Saditya Jeo, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Di bidang hematologi onkologi anak ada Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan. Apa kabar? Baik. Kemudian untuk neuroonkologi bersama kami di sini ada Dr. Tiara Anindita, spesialis neurologi konsultan, dan dari spesialis bedah saraf onkologi kita didampingi oleh Dr. Renindra Ananda Aman, spesialis bedah saraf konsultan. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Prof. Terima kasih atas kehadiran semua narasumber yang luar biasa ini. Baik, kita mulai ya. Untuk ortopedi onkologi dengan Dr. Rizky, apa sih tumor tulang yang paling banyak kita hadapi di RSCM ini? Iya Prof, jadi kalau kita bicara tumor tulang, kita kalau dibagi distribusi usia yang banyak Prof. Ada usia anak kecil sama usia tua. Nah kalau usia anak kecil remaja itu paling banyak masih tetap osteosarkoma Prof. Dimana setiap pasien tuh setiap bulan pasti ada yang datang Prof. Untuk kasus-kasus baru osteosarkoma. Namun kalau untuk anak ya untuk paling banyak tentang remaja belasan tahun. Nah itu masih paling banyak adalah osteosarkoma. Nah untuk pada usia lansia dewasa itu masih memang paling banyak adalah tumor sekunder atau kanker sekunder metastasis atau penyebaran dari kanker organ lain primernya. Jadi masih paling banyak adalah MBD, metastatic bone disease. Seperti itu Prof, dari secara prevalensi. Barangkali tantangannya apa ya untuk bedah ortopedi dalam menangani kasus-kasusnya? Karena kan kita tahu kan salah satunya kalau osteosarkom kan harus dilakukan amputasi misalnya. Barangkali bisa menceritakan sedikit. Iya Prof, jadi kalau tantangannya ya kalau pada kasus osteosarkoma adalah pertama ini anak masih remaja, masih usia belasan tahun ya, masih proses tumbuh, dan yang sedihnya lagi adalah orang yang datang ke sini sudah terlambat mayoritasnya. Jadi tumor sudah besar, sudah ada penyebaran ke organ lain, organ jauh itu paru, biasanya sudah ada metastasis. Jadi angka harapan hidupnya sulit untuk seperti yang di luar negeri yang bagus seperti itu. Jadi itu tantangan kami. Gimana caranya menyelamatkan tungkai yang tadinya mungkin kalau misalkan berobat di luar ya, di luar RSCM itu jatuhnya langsung amputasi. Tapi di sini kami mencoba semaksimal mungkin Prof untuk menyelamatkan tungkainya, atau kita sebut limb salvage surgery, jadi operasi penyelamat tungkai yang mungkin tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang lain ya, selain rumah sakit Cipto misalnya seperti itu. Itu tantangan terbesar kami Prof. Kapan menentukan nih orang masih bisa dipertahankan kakinya atau diamputasi. Tapi itu bisa ya? Kita bisa melakukan itu ya? Bisa Prof, kita luar semua bisa. Biasa sekali ya. Bisa. Jadi dan itu sangat berarti ya untuk kualitas hidup dari seorang pasien, apalagi masih remaja kan sampai 18 tahun kan anak kan. Jelas Prof, itu meningkatkan kualitas hidup sekali Prof. Apalagi kan kalau yang satu diamputasi dia masih bisa dipertahankan, masih bisa jalan, secara percaya diri anak itu kan kalau misalnya ada hilang satu bagian kaki atau tangan itu kan pasti merasa sangat-sangat down ya, sangat-sangat tertekan. Tapi dengan adanya kaki ya
atau ekstremitas atau anggota gerak tubuh yang masih ada, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu Pak. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Kita beralih ke bedah digestif nih, ke Dokter Wifanto. Dokter Wifanto, sebenarnya apa tantangan terbesar dalam mendiagnosa berbagai kanker di dalam sistem pencernaan? Sebenarnya ruang lingkupnya Dokter Wifanto dalam bidang kanker apa aja sih? Iya, kalau di bidang bedah digestif, Prof, itu memang mulai dari esofagus, kerongkongan sampai ke lambung, dan di liver, kantong bedu, dan pankreas. Setelah itu di usus kecil sampai ke usus besar. Nah, tantangan yang terbesar dalam bedah digestif ini adalah menemukan kanker tersebut dalam stadium dini. Dan ini merupakan salah satu upaya yang harus kita capai, di mana kadang-kadang pasien datang dalam kondisi yang sudah lanjut dan sudah timbul gangguan. Seperti misalnya kalau di usus besar udah tersumbat ataupun sudah besar, dan kalau di kanker di seputar pankreas itu timbul kuning, Prof. Jadi dengan demikian Karena ada sumbatan ya. ada sumbatan di empedu. Nah, dalam hal ini kita bila kita dapatkan dalam stadium yang dini, tentunya penanganan kita akan lebih baik dan akan meningkatkan survival dari pasien. Jadi sama-sama ya, baik dari bedah ortopedi maupun bedah digestif, kita mengalami suatu challenges, peluang menghadapi kasus-kasus yang lanjut. Betul. Tapi kita berusaha untuk memberikan kualitas hidup yang baik bagi pasien, ya kan. Nah, bagi Dokter Wifanto juga kan kita tahu kan apa sih yang di masyarakat ditakutkan, misalnya oleh sobat baper sekalian gitu kan, adalah adanya kantong. Adanya pembuangan untuk buang air besar di perut. Itu bagaimana tuh ceritanya tuh? Iya, Prof. Jadi pada kasus-kasus tertentu memang kadang-kadang diperlukan untuk pembuatan kantong atau stoma. Nah, kantong ini bisa terdiri dari usus halus atau usus besar. Nah, pada kondisi-kondisi yang lanjut dan pada saat itu diperlukan, biasanya dilakukan pembuatan kantong. Terutama kalau juga tumor-tumor yang dekat dengan lubang pembuangan, di mana kita perlu mengistirahatkan terlebih dahulu ataupun menjaga fungsi dari otot di daerah lubang dubur supaya bisa berfungsi, sementara sesudah operasi dialihkan dulu. Jadi proses ini akan dijalani oleh pasien-pasien yang perlu penanganan yang khusus. Dalam hal tata laksana kanker usus besar, kadang-kadang juga memerlukan tindakan penyinaran maupun tambahan dari kemoterapi. Nah, pada kondisi seperti itu, untuk menjaga penyembuhan luka kita perlu dialihkan dulu sementara. Jadi lubang pembuangan di perut itu tidak selalu permanen gitu ya. Iya, mungkin sobat baper sekalian agar mengetahui bahwa seringkali itu adalah hanya temporary, sementara selama kita melakukan pengobatan. Begitu kurang lebih ya. Betul, Prof. Jadi kita menjaga penyembuhan yang baik dari usus yang sudah kita potong dan kita sambung. Nah, sementara dialihkan dulu. Oh gitu. Demikianlah sobat baper sekalian, mungkin banyak isu di masyarakat bahwa kalau kanker usus pasti nanti perutnya ada lubang pembuangan di situ. Nah, itu kan yang mungkin banyak ditakutkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita beralih ke Dr. Renindra. Dr. Renindra adalah dokter spesialis bedah saraf. Tentunya banyak bermain dengan operasi otak ya kan. Tantangan terbesarnya apa? Apalagi kalau kita ada tumor yang harus kita approach yang dekat dengan pusat fungsi vital otak. Bagaimana tuh Dr. Renindra? Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau kita lihat klasifikasi dari tumor otak itu ada yang primer, ada yang sekunder.
dan ada juga yang berasal dari jaringan atau sel penunjang otak itu sendiri atau pembungkusnya seperti selaput otak. Nah, yang memang yang jadi masalah adalah seberapa dekat dengan daerah otak yang fungsional. Misalnya Jadi pusat kan bicara. otak itu kan mungkin sobat baper sekalian perlu mendapat penjelasan sedikit. Ya. Dari otak itu kan setiap daerah ada fungsinya kan. Ada, Bu. Ada fungsi bicara, ada fungsi melihat. Bagaimana tuh? Betul. Mungkin bisa Jadi dijelaskan. secara anatomi kita bisa lihat pertama dari klinis, lalu juga dari radiologis lokasi dari tumor tersebut. Lalu kita pastikan apakah ini daerah yang berfungsi atau eloquent atau tidak. Misalnya pusat bicara tadi yang Prof sampaikan, atau daerah motorik, atau pusat keseimbangan, atau saraf mata dan sebagainya. Intinya adalah kami mempunyai prinsip adalah maximum safe resection. Artinya mengambil tumor sebanyak mungkin tanpa melakukan perusakan di daerah tumor yang di daerah otak yang berfungsi tadi. Maximum safe resection. Itulah seharusnya secara hati-hati dilakukan tindakan operasi, tentu dengan bedah mikro, dengan mikroskop. Itu bedah mikro itu adalah teknologi yang saat ini banyak dipakai digunakan untuk mengurangi cedera pada jaringan normal. Baik. Betul. Karena Jadi yang cedera jaringan normalnya otak ya. Iya. Dan itu merupakan komplikasi yang bisa terjadi dan akan menurunkan kualitas hidup dari pasien. Iya. Seperti Iya. itu. Jadi Itu benar-benar tantangannya. seorang dokter bedah saraf dapat dalam melakukan operasi harus melihat mapping ya. Kira-kira kalau saya nyenggol ke kanan, Iya. dampak neurologiknya apa? Betul. Nyenggol ke kiri seperti apa gitu. Baik, demikian sobat baper sekalian. Jadi bisa dilihat bagaimana luar biasanya ekspertis dari sejawat-sejawat kita yang berusaha menangani kanker dari bidangnya masing-masing dengan tetap memperhatikan quality of life seorang pasien setelah penanganan. Ada Dokter Tiara nih. Dokter Tiara nih dokter ahli neuroonkologi juga. Jadi sekalian dekatnya Dokter Nanda. Sebenarnya apa sih tumor otak yang paling sering ditemukan di RSCM? Kita nih berbicara fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit tercinta kita ini ya kan. Gimana Dokter Tiara? Ya, terima kasih Prof. Jadi sayangnya tumor tersering itu adalah jenis astrositoma, yaitu sebenarnya sel saraf, sel penunjang otak yang sangat penting, yang kalau dia menjadi tumor itu justru susah untuk bisa direseksi secara total, sehingga juga dan tata laksananya lebih rumit dibandingkan tumor jenis lainnya. Sehingga kalau di RSCM kami sangat membutuhkan tim terpadu supaya neurologi bisa deteksi dini, dan kalau ukurannya kecil bisa diambil sebaik mungkin oleh bedah saraf, dan kalau tata laksananya cepat yang kita harapkan adalah perbaikan kualitas hidup, pasien bisa minimal mandiri dan kembali ke fungsi neurologi yang terbaik. Gitu, maksimal yang bisa dicapai oleh seorang pasien ya betul, kan. Prof. Nah, tentunya untuk itu seperti tadi Dokter Nanda katakan sangat diperlukan ini kan. Apa yang kita bisa lihat gitu. Dari otak tersebut dia senggol kanan, senggol kiri, daerah ini daerah hipotalamus, daerah ini daerah brainstem misalnya gitu. Dengan fungsinya masing-masing, apalagi daerah fungsi yang Jadi vital. dari gejala klinisnya. Betul, Dari Prof. gejala klinis, tapi juga kita memerlukan suatu imaging kan, Betul. imaging yang baik sekali. Gimana tuh mengenai Dokter Tiara? Sejauh ini untuk kasus-kasus tumor otak bisa dibilang tim yang ada di RSCM sangat baik, Prof. Dengan imaging yang kadang sulit ditemukan dari tempat lain, dengan radiologi yang kita punya dan expert yang kita punya, alhamdulillah itu bisa membentuk mapping yang sangat baik untuk bisa dieksekusi oleh Seorang bedah saraf. ya, betul, Prof. Ya, begitu Dokter Ninda. Betul Prof. Jadi kami memang mengatasi atau melayani pasien itu multidisiplin. Kenapa? Ya, multidisiplin. Ya. Jadi dengan multidisiplin itu kami berdiskusi dan bertukar pikiran dan masing-masing memberikan pendapatnya terhadap setiap kasus agar akhirnya kita sepakat bahwa misalnya oh ya pasien terindikasi untuk operasi atau tidak, seperti itu.
berdasarkan tadi klinis, radiologis, dan juga step-step atau protokol yang harus dijalankan oleh pasien. Jadi memang benar Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar bahwa salah satu keunggulan dari pengobatan kanker di RSCM adalah kita melakukan ini secara multidisiplin. Dan tidak ada satu jenis kanker pun yang bisa diobati oleh hanya satu disiplin. Setuju ya Dr. Rizky dan juga Dr. Vivanto. Nah, kita nanti lanjut lagi mengenai kanker dewasa. Nah, ini kita sekarang ada Dr. Ludi, seorang spesialis anak, konsultan, tentunya konsultan onkologi. Jadi gimana nih mengenai anak? Saya sangat sadar bahwa kanker pada anak, walaupun persentasinya nggak banyak ya, maksimal 4% kan ya dari semua kanker pada dewasa. Tapi masalahnya cukup kompleks ya. Banget. Silahkan, apa sih yang paling sering dan tantangannya apa aja gitu? Ya Prof, untuk masalah kanker pada anak itu memang beda ya, karena kan kalau anak itu bukan manusia kecil ya, bukan orang Betul dewasa sekali. kecil ya. Betul sekali. Dan kalau anak yang sakit, ini semuanya satu keluarga ikut sakit. Karena anak batuk pilek aja orang tua udah pusing. Gimana kalau anak kena kanker? Itu yang paling istilahnya tuh bisa satu keluarga ikut sakit gitu. Nah, kanker yang paling sering di anak itu sama di Indonesia maupun secara global tetap namanya kanker darah, leukemia. Itu adalah kanker darah paling sering yang ditemui juga di RSCM juga di Indonesia. Jadi prevalensinya tetap sama walaupun hanya 4% dari seluruh kanker yang ada. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau dihitung dari jumlah total penduduk Indonesia, jumlah anak Indonesia itu kita sebenarnya bisa dapat lebih dari 5.000 kasus baru kanker anak per tahun. Di RSCM sendiri kita untuk kasus kanker anak itu sampai hampir 300-400 kasus baru per tahun. Di mana sebenarnya kita juga masih tetap treat pasien yang masih sudah on treatment gitu. Jadi ditambah lagi 400 setiap tahunnya. Nah, untuk kasus termasuk terbanyak nggak tuh di Indonesia? Termasuk Prof, karena kan kita rumah sakit rujukan nasional ya Prof ya. Jadi memang masih banyak sekali dari rumah sakit yang memang dan tidak termasuk bisa, gitu. RSCM ini rumah sakit pengampu nasional juga untuk Betul. anak ya. Iya. Kesehatan ibu dan anak Iya, ya. jadi kasus-kasus yang sulit-sulit, yang berat-berat, yang mungkin tidak bisa ditangani di rumah sakit lain atau di center-center lain itu mungkin dikirim ke sini. Minimal kita, menurut saya ya Prof ya, tim multidisiplin kita ini di sini paling solid, paling hebat lah menurut saya ya, karena dengan kita juga kolaborasi juga bukan hanya dengan multidisiplin yang ada di RSCM, tapi kita juga mengadopsi treatment dari luar yang dibantu juga dari pihak-pihak luar, karena kan kalau untuk bicara kanker anak nih semua orang ingin bantu gitu Prof. Dengan Sinjuts ya. Senju, yang banyak Tata Memorial, ya. WHO gitu, jadi WHO juga ikut bantu. Ya. Makasih. Kita kembali ke ortopedi onkologi nih, Dr. Rizky. Tadi kan bicara ya, salah satu challenges itu adalah dengan harus melakukan dalam keadaan tertentu harus melakukan amputasi yang tentunya sangat nggak kebayang deh oleh kita semua bagaimana seorang anak harus diamputasi gitu masa depannya dan sebagainya. Gimana tuh dalam menentukan apakah seseorang itu masih bisa kita terapi konservatif dalam arti bahwa kita organ preserve gitu, atau memang harus diamputasi? Apalagi kalau kita menggunakan katakanlah inovasi terbaru baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam skill operasi. Iya Prof. Jadi kalau kita melakukan amputasi itu berarti kita secara umum tidak bisa melakukan penyelamatan tungkai lagi Prof. Tidak bisa melakukan penyelamatan tungkainya lagi atau limb salvage. Jadi di mana kondisinya itu satu, tumornya terlalu besar sehingga dia sulit untuk dilakukan rekonstruksi, dan jika dilakukan rekonstruksi dipaksakan akan membahayakan di intraoperatifnya maupun setelah operasinya, yang menunda untuk tata laksana lanjutannya. Karena kalau misalkan kita ngomong osteosarkoma, setelah dilakukan operasi itu dia tidak murni operasi karena dia harus lanjutkan kemoterapi. Jika memang tidak cepat kita lakukan kemoterapi, takutnya terlambat. Makanya kalau
secara rekonstruksi tidak memungkinkan untuk dia kembali cepat untuk dilakukan kemoterapi, maka itu tidak boleh kita lakukan penyelamatan tungkai. Jadi obatnya harus amputasi. Yang kedua, kalau misalnya datang dari pulau lain gitu iya, kali Prof. ya. Udah besar, terlalu besar nih. Wah, ini nggak bisa besar. rekonstruksi. Karena kalau sayat sedikit berdarah. Setelah operasi, kalau misalnya kita rekonstruksi, wah itu nunda-nunda karena bisa resiko infeksi, kemudian pembuluh darahnya bermasalah, sehingga akan menunda lagi nih untuk kemonya gitu. Jadi itu yang berbahaya. Makanya kami jika sudah terlalu besar dan tidak sulit untuk rekonstruksi, maka kami tidak akan melakukan penyelamatan. Tapi kalau masih bisa direkonstruksi dan tidak membahayakan, maka kami akan selalu menyelamatkan tungkainya, gitu Prof. Apalagi kalau udah ada juga kasus Prof yang sudah besar sampai berdarah-darah. Nah itu kalau kasus seperti itu udah jatuhnya life saving surgery-nya, dimana kita harus lakukan amputasi karena semua nutrisi, semua darah itu semua kesedot ke tumornya gitu. Bahkan ada yang berat 30 kilo, berat tumornya udah sepertiganya gitu. Jadi semua nutrisi bisa dimakan ke situ gitu. Itu kalau diamputasi. Kemudian untuk inovasi ya, kita saat ini sih sudah mulai banyak inovasi Prof terkait untuk penyelamatan tungkai. Di mana kita bisa mempertahankan ya recycling bone, di mana tumor tadi yang sudah dikena tumor, tulang kena tumor tadi itu kita pakai lagi setelah dilakukan perendaman atau banyak pilihan sebenarnya. Dulu itu kami melakukan radiasi, Prof. Radiasi, diradiasi, kemudian dipasang lagi tulangnya. Nah sekarang untuk karena itu mahal dan ada metode baru lagi. Time consuming lagi lama kan radiasinya ya. Jadi karena kan kita jauh dari pusat radiasinya. Nah kami menginovasi untuk menggunakan nitrogen cair, di mana tulang tadi yang sudah terkena tumor kita rendam di nitrogen cair dan kemudian kita masukkan lagi ke dalam kakinya atau tangannya sehingga jadi tujuannya itu adalah untuk mematikan kemungkinan sel-sel mikroskopik yang ada di tulang itu kan ya. Betul Prof, untuk nitrogennya untuk mematikan sel tumornya. Nah jadi itu kita buat sistem seperti itu di dunia ortopedi onkologi adalah untuk mengatasi defek tulangnya, kekosongan tulang yang karena kena tumor kan angkat gitu kan. Nah, kan kalau misalnya dia nggak punya tulang dia nggak bisa jalan di kaki gitu ya. Makanya kita di luar sana dan kita sudah mengadopsi. Jadi tulangnya tetap tapi dimatikan dulu ya. Tetap dimatikan dulu dengan metode tadi. Dulu radiasi, sekarang kita sudah karena tadi radiasi bermasalah jauh. Karena harus dibatan ya radiasinya. Iya, harus batan dan kos kan karena dia harus operasi 2 kali Prof kalau di sini. Nah, jadi kita berpindah ke nitrogen cair di mana dia bisa lakukan 1 kali tahap operasi. Seperti itu, Prof. Karena kalau nggak salah kita pernah eksplor juga kemungkinan untuk dilakukan di sini. Dosisnya tuh tinggi sekali, sehingga memerlukan waktu yang bisa kan makanya operasinya 2 kali kan. Karena dibawa dulu tulangnya ke sana. Tapi kita harus menghargai usahanya kan luar biasa sekali kan untuk menyelamatkan pasien dari kankernya, tapi diharapkan pasiennya masih bisa jalan kan seperti itu ya. Masih bisa berfungsi. Luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain keputusan melakukan amputasi itu merupakan suatu keputusan yang sulit ya. Jadi tidak mudah kita langsung melakukan amputasi gitu misalnya enggak ya. Betul Prof. Jadi kalau amputasi secara teknik operasi sih nggak terlalu sulit, tapi menentukan itu yang sulit Prof. Menentukan kapan nih orang udah nggak bisa diselamatin lagi. Karena kan berdampak tadi saya bilang Prof, kedepannya psikologi, ini anak masih tumbuh, jadi itu sangat-sangat menentukan sekali indikasinya atau ya kapan kita harus amputasi, gitu Prof. Makasih Dokter Rizky. Kembali ke Dokter Wifanto lagi nih, Dokter Wifanto, sama juga. Jadi tadi kan apakah perkembangan terbaru teknik operasi seperti kita dengarkan ada yang laparoscopic surgery atau mungkin robotic surgery. Apakah teknik-teknik terbaru dalam operasi itu bisa mengurangi defek atau kecacatan pada pasien dalam arti meningkatkan kualitas hidup pasien? Iya, betul sekali Prof. Mengenai teknik-teknik perkembangan yang terbaru itu semakin banyak digunakan teknik minimal invasif. Teknik ini dengan luka sayatan yang kecil akan banyak membawa manfaat bagi pasien sendiri, terutama dari segi luka dan rasa nyeri, dan ini akan berakibat pada masa rawat yang singkat. Tapi tidak mengurangi masa lama surgery ya, tetap aja operasinya sih lama ya. Iya. Lamanya sih sama ya. Iya.
Memang pada tahap-tahap awal ini perlu penyesuaian di mana operasi akan memerlukan waktu yang lebih lama karena learning curve. Tapi dengan berjalannya waktu dan tim di RSCM ini memiliki dokter-dokter bedah yang mampu untuk melakukan robotik dan laparoskopik. Luar biasa ya kalau dipikir kemajuan teknologi ya. Yang dulu kalau operasi mesti ngebelek perut, sekarang bisa hanya dengan lubang gitu ya kan. Iya. Luar biasa sekali. Nah, nanti kita lanjutkan ya diskusinya ya. Tapi itu bisa mengurangi itu nggak lubang di perut? Iya, ada persiapan yang khusus dan dengan teknik yang lebih presisi itu diharapkan bisa mengurangi kemungkinan seperti misalnya agak sulit untuk mempertahankan sphincternya, Bro. Iya. Jadi dengan teknik yang terbaru ini diharapkan dengan pendekatan maupun alat-alat yang cukup memadai diharapkan bisa mengurangi risiko pembuatan kantong. Terima kasih. Dokter Tiara, kembali Dokter Tiara nih. Apa ada nggak sih pengobatan yang terbaru gitu untuk kanker otak ini yang tentunya bukan sesuatu yang bersifat surgery tapi dengan obat-obatan, atau mungkin ada diagnostik terbaru untuk menentukan stratifikasi dari berbagai macam tumor otak ini? Ya. Terima kasih Prof. Jadi peran neurologi di dalam neuroonkologi sebenarnya sangat banyak untuk menentukan diagnosis klinis dulu, yang nantinya diagnosis klinis ini akan membantu fungsional sesuai atau tidak fungsionalnya terhadap tumor yang ditemukan di dalam imaging. Dan itu juga akan menentukan keputusan bagi para pemberi terapi, baik bedah saraf maupun radioterapi atau hemato-onko, apakah lesi yang atau gambaran tumor yang tampak di imaging itu memang itulah yang menyebabkan kondisinya. Kemudian apakah itu sesuatu yang relapse tumbuh lagi, atau itu sebenarnya adalah hasil sisa dari terapi selanjutnya, sehingga akan sangat menentukan apakah kita akan memberikan terapi kembali atau tidak. Jadi fungsi neurodiagnostik itu sangat berperan di dalam kasus-kasus tumor otak. Untuk justru jadi itu penentuan terapinya. Sejauh ini memang untuk kemoterapi yang diupayakan adalah yang bisa menembus blood-brain barrier. Tapi pada kasus-kasus mungkin targeted yang mulai berkembang yang targeted, termasuk sekarang adalah yang ketahuan karena survival pasien sekarang meningkat. Ternyata penyebarannya tidak hanya di otak, tapi juga di selaput otak, yang itu kadang-kadang tidak terlihat dari imaging dari awal, sehingga perlu diagnostik khusus. Kita ambil cairan otak, diperiksa selnya, dan kita bisa memasukkan kemoterapi dari situ. Ya kan kita mendapatkan beberapa kasus ya. Ternyata memang diagnosis dari penyebaran pada selaput otak itu seringkali bermasalah ya, menjadi kasus sulit karena belum kelihatan secara imaging karena selaput kan ya. Tapi kadang-kadang gejala yang akan berkembang ya. Nah itu yang kadang dari rumah sakit lain itu tidak ditemukan. Nah alhamdulillah di sini kita beberapa kasus ya tim kita bisa ditemukan. Dan itu bisa ditemukan karena kita bersama-sama duduk ya. Iya. Jadi ada neurolognya pasti, semua ada imagingnya, kemudian ada neurosurgeonnya pula. Baik, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi seru nih. Gimana Dokter Nanda? Adakah teknologi yang terbaru yang menurunkan resiko? Tadi kan di otak kan ngeri banget resikonya. Kalau di tulang mungkin jauh-jauh ya. Resikonya adalah nggak bisa jalan gitu kan ya. Cuma kan nggak kena organ lain gitu, kecuali nggak bisa jalan gitu kan. Kalau di bedah digestif kan yang ditakutkan adalah tadi kan yang isu di masyarakat adalah ada lubang pembuangan di perut tadi. Ini yang paling fatal kan bedah saraf nih. Kalau
lesinya sangat dekat dengan daerah-daerah yang mengatur fungsi vital. Itu gimana tuh? Ada nggak tindakan-tindakan surgery yang menurunkan kemungkinan resiko pada pasien pasca operasi? Baik Prof, jadi pada tumor-tumor yang memang dekat di daerah yang vital atau fungsional itu atau daerah elekuen, itu secara imaging sudah bisa diperkirakan. Imagingnya bagus ya. Jadi pre-planning, pre-operative planning kita sudah bisa memperkirakan apakah ada batas yang bisa kita pisahkan atau tidak. Nah khusus untuk tumor-tumor yang intraaksial, misalnya seperti glioma, itu batasnya tidak jelas, sering tidak jelas. Sehingga kita perlu memberikan suatu zat fluoresensi intraoperatif supaya dengan mikroskop kita bisa melihat, Prof. Jadi microscopic surgery. Ya, dengan mikroskop, lalu kita bisa pendarahan atau fluoresensi itu bisa membedakan antara jaringan sehat dengan jaringan tumornya. Jadi ada dua macam, yang satu 5-ALA, yang satu lagi yellow fluorescence. Di sini kita melakukan itu ya? Melakukan itu dengan yellow fluorescence karena relatif lebih murah dibandingkan 5-ALA. Jadi nanti apabila pada waktu kita lihat mikroskop warnanya berwarna kuning, itu tandanya mengandung sel tumor. Itulah yang kita lakukan reseksi, Prof. Sedangkan jaringan sehat kuningnya tidak tampak atau tidak kelihatan karena memakai gelombang blue light di mana yang berpendar itu warna kuning. Makanya disebut yellow fluorescence. Itu satu cara. Cara kedua adalah memakai intraoperatif MRI. Pada saat dilakukan operasi, kemudian kita melihat batasnya sudah hampir sampai jaringan yang elekuen atau sehat, maka pasien akan diperiksa dengan MRI intraoperatif. Kita ada? Masih ada rencana, Prof. Masih belum karena harganya cukup mahal. Tempat sudah disediakan di Oka Hybrid, tapi belum terpasang MRI-nya, tapi dalam MRI. Planning untuk memasang MRI. Ya. Jadi itu akan memudahkan kami pada saat operasi untuk melihat apakah ada sisa atau tidak dan melihat batasnya dari tumor. Itu khusus untuk tumor glioma atau intraaksial. Nah, dalam evolusinya pengembangan teknologi kedokteran itu untuk tumor hipofise dulu saya belajar melakukan kraniotomi, yaitu transkranial, membuka kraniotomi itu diangkat tengkoraknya gitu ya. Tengkoraknya dibuka, Prof, dibuat jendela. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya kami melakukan tindakan minimally invasif atau invasif minimal melalui hidung. Yaitu transfemoidal surgery. Awalnya dengan mikroskop, sekarang dengan endoskopi. Nah, dengan begitu untuk pasien lebih nyaman karena tidak ada luka lagi di kepala dan tidak ada luka yang bisa dilihat oleh orang lain. Dengan demikian memperpendek waktu rawat dan juga kenyamanan buat pasien akan lebih baik. Gitu, Prof. Jadi minimally invasif. Kalau robotik surgery nggak dipakai di? Nah, 20 tahun yang lalu dilaporkan di Kongres Dunia Bedah Saraf pertama kali tentang studi ini untuk robotik transkranial. Tapi sampai sekarang transkranial belum berkembang. Yang berkembang adalah untuk operasi spine. Jadi bedah saraf spine itu sekarang memakai robotik untuk instrumentasi, pasang skrup dan sebagainya. Jadi tapi untuk transkranial masih belum berkembang. Intrakranial lebih ke arah minimal invasif ya. Minimal invasif sekarang. Ya. Seperti operasi lewat kelopak mata. Untuk mengambil tumor di daerah sphenoid dan dasar tengkorak atau skull base sekarang dikembangkan. Mata. Kelopak mata. Iya, kelopak, tapi harus dioperasi dua-duanya dong biar sama. Kan sekalian operasi kosmetik. Kalau perlu. Baik, sekarang kita lanjut ke Dokter Ludi. Jadi memang setiap disiplin keilmuan tuh mempunyai spesifik sendiri-sendiri ya. Dan kelihatannya semua berkembang dengan sangat baik. Tentunya saya pikir perkembangan dari keilmuan di rumah sakit kita ini tidak terlepas dari fungsi kita sebagai pendidikan. Karena kan kalau kita sebagai pendidikan kita harus lebih
mengembangkan ilmu kita. Kalau enggak nanti kita kalah dong sama murid kita, kan seperti itu gitu kan. Nah, baik, sekarang Dokter Ludi nih, kan kita tahu ya, anak tuh berkembang ya. Jadi bagaimana nih menghadapi masalah kemungkinan kalau pasien anak itu mendapatkan insya Allah long survival gitu, gangguannya terhadap perkembangan dan juga perkembangan dan pertumbuhan dan juga fungsi-fungsi lain gitu. Misalnya fungsi reproduktif, ya kan? Bagaimana kalau pada wanita? Karena saya pernah ketemu seorang wanita waktu itu periksa ke saya untuk USG, untuk melihat paten ductus tuba. Karena pasien itu infertil. Jadi menikah berapa lama belum mempunyai keturunan, dan ternyata dieksplor dia waktu kecil itu leukemi. Jadi dia mendapatkan berbagai kemoterapi. Bagaimana mungkin Dokter Ludi bisa menjelaskan kepada sobat baper sekalian yang pasti penasaran gitu. Iya Prof, karena kan perkembangan anak dari 0 sampai 18 tahun itu kan memang setiap fasenya berbeda-beda, setiap usianya berbeda-beda ya Prof. Nah memang untuk perkembangan seperti yang saya bilang, kalau di anak itu kita tetap multidisiplin. Walaupun di bagian anak kami punya 14 divisi lainnya yang juga ikut memantau, Prof. Jadi kalau memang dia butuh konsultasi endokrin anak, kita ada konsul untuk endokrin anak. Bagaimana untuk memantau hormon-hormon pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dia tidak terganggu di kemudian hari. Terus misalnya anak-anak itu kan harus imunisasi ya Prof. Tapi sementara anak lagi kemo mungkin nggak bisa imunisasi dulu gitu. Vaksin harus ditunda dulu. Bagaimana kita catch up-nya? Kita punya divisi juga untuk yang melakukan pemantauan tumbuh kembang atau vaksinasi seperti itu. Jadi intinya sih, atau misalnya juga kalau misalnya anak itu selama kemo pasti kan ada keluhan mual muntah, tidak mau makan, untuk masalah kansernya sendiri gitu ya, untuk mungkin gizinya akan turun sampai gizi kurang, bahkan mungkin gizi buruk. Bagaimana untuk mencegah itu? Kita butuh nutrisi, kita juga ada divisi nutrisi yang membantu kita untuk masalah-masalah seperti itu. Jadi menurut saya untuk melakukan tata laksana kanker itu sekali lagi saya nggak bisa sendiri, untuk itu saya butuh tim, dan itu yang untuk membantu tumbuh kembang anak itu untuk tetap optimal dan berfungsi sebagai anak yang mestinya tidak pernah sakit gitu, seperti tidak pernah sakit dulunya gitu. Jadi tetap bisa berkembang dengan baik. Karena ada contoh-contoh pasien-pasien juga yang mungkin dulu kecilnya sudah kena cancer, kemoterapi, survive. Nah, long term monitoring untuk para survivor ini penting sekali gitu. Ternyata dengan kita monitoring yang baik, ternyata dia bisa tetap berkeluarga, punya anak gitu, Prof. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang mustahil asal memang monitoringnya, observasinya itu memang dilakukan sejak awal dan bersama-sama. Ya, meneruskan tadi keterangan tadi, saya punya dua, kebetulan saya juga radioterapi anak gitu loh. Ya. Jadi saya punya dua kasus yang waktu anak menderita sesuatu. Yang satu adalah brain tumor. Brain tumor tahu deh pasiennya kalau kita lihat. Jadi dia waktu SMP apa gitu, SMA awal gitu, dia brain tumor. Sekarang sudah menikah, punya anak loh. Terus yang satu lagi nasofaring, mungkin pernah tahu kali. Jadi waktu umur 10 tahun ini nasofaring paling kecil yang kita ketemukan. Sekarang udah punya anak loh. Bahagia sekali melihat bahwa mereka-mereka yang pada usia tapi dua-duanya laki-laki. Nah, tapi yang tadi yang saya kasus yang satu yang saya ceritakan itu wanita. Apakah ada pengaruh dari obat-obat itu? Mungkin sesuatu yang perlu dieksplor lebih lanjut ya kan? Memang perlu dipantau dari awal. Tapi saya juga punya contoh ya, ada osteosarkoma, tumor tulang yang waktu kecil ketahuan, sekarang udah perempuan. Sudah menikah, punya anak. Oh, punya anak ya. Jadi atau mungkin jenis kemonya yang berbeda ya kan? Ya, mungkin ya Prof ya. Intinya sih sebenarnya kita kan terus berkembang terus ya Prof ya. Bagaimana kita berkolaborasi, terus saling mengembangkan diri ke depannya untuk pencegahan-pencegahan. Karena sekarang kita tidak hanya fokus untuk hanya menyelesaikan masalah di saat ini saja, tapi bagaimana nanti long termnya gitu. Nah itu yang masih terus berkembang. Penting sekali. Baik, sekarang kembali lagi nih ke Om Rizky dari ortopedi onkologi. Saya sih lagi membayangkan gitu ya. Kalau suatu saat kamu harus memutuskan untuk melakukan amputasi,
Itu bagaimana tuh menghadapi baik pasiennya maupun keluarganya? Apakah perlu bimbingan psikologis gitu? Bagaimana tuh Dokter Rizky? Pengalamannya Dokter Rizky selama ini? Itu jadi pengalaman yang sulit juga sebenarnya, Prof. Kenapa? Pengalaman yang sulit juga, Prof. Karena untuk ini kan kalau misalnya kita bicara amputasi ya, pada anak kecil, berarti kan dia tidak bisa memutuskan. Tidak bisa memutuskan sendiri dia akan operasi apa jenisnya, kakinya masih ada atau enggak. Jadi semua pasti kami edukasi ke orang tuanya untuk ngambil keputusan. Nah itu yang agak sulit. Kenapa, Prof? Karena seperti kita tahu ya, Indonesia tuh ada berbagai macam kepercayaan lah. Ada yang gimana caranya mau dia udah tumor segede apa gitu ya, karena udah menyangkut life saving maka kita harus amputasi. Tapi ya orang tuanya ada yang lebih memilih untuk ya udah dia meninggal bersama kaki besarnya atau tangan besarnya itu ya, dibanding dia harus kehilangan anggota tubuh sebelum dia meninggal. Itu sulit sekali, Prof. Jadi biasanya kalau orang yang bisa menerima gitu ya, yang yang mengerti ya, mengerti tentang medis seperti itu, mengerti tentang baik buruknya itu, mereka biasanya akan menerima, Prof. Tapi melewati berbagai macam berkali-kali edukasi gitu, Prof. Biasanya Sulit ya? Sulit, Prof. Jadi Bukan. kalau sekali itu langsung iya operasi amputasi nggak bisa, Prof. Karena mereka karena yang nama Indonesia kan kekeluargaan sekali nih, sampai keluarga besar-besarnya juga dibawa-bawa juga nih, baik dari omnya, kakek neneknya masih ada, itu semua dikumpulin. Jadi pertemuan kedua kami bilang, pokoknya pertemuan pertama nih kasih tahu yang lain dulu nih. Kasih tahu yang lain, jangan sampai satu keluarganya intinya bilang iya, tapi omnya, tantenya nggak mau dia. Wah itu nggak bisa gitu. Jadi satu keluarga besar itu harus bulat keputusannya untuk melakukan amputasi atau tidak gitu. Nanti baru pertemuan kedua kita tanyakan lagi. Kalau memang bersedia amputasi maka kita akan segera untuk menjadwalkan. Tapi kalau dia masih butuh waktu, biasanya ya masih belum jelas nih ya kebutuhan desisinya penentuannya, bisa kita kemo dulu atau kita misalkan benar-benar menolak sama sekali, kita bisa konsulkan ke radiasi. Misalkan memang tidak mau dilakukan amputasi, tapi itu sulit sekali dan berkali-kali. Tentunya keberhasilan terapinya kita harus jelaskan kan bahwa tidak lagi maksimal gitu. Betul, ya. Prof. Jadi dan kondisinya juga tadi yang seperti yang dari awal bilang juga bahwa di RSM ini sudah banyak kan kasusnya mungkin advance, sudah terlambat. Jadi ya sulit untuk berusaha ya semaksimal mungkin dengan kondisi yang datang sudah terlambat seperti itu. Itu, Prof. Iya. Baik, tadi karena berbicara tentang kasusnya sudah advance ya. Barangkali Dokter Wifanto nih kan juga mengalami hal yang sama kan? Ya. Datang kasus-kasus yang sudah advance. Kira-kira kalau untuk meningkatkan diagnostik pada kanker kolorektal tuh bagaimana ya? Ada nggak message buat para sobat-sobat baper sekalian? Ya, terima kasih, Prof. Memang dalam hal ini seperti kita temukan kasus-kasus yang lanjut, dalam upaya kita meningkatkan deteksi dini, kita perlu melibatkan berbagai pihak. Kementerian Kesehatan dan beberapa rumah sakit sudah mencanangkan untuk deteksi dini kanker usus besar melalui pemeriksaan darah samar. Jadi dari darah samar ini sederhana ya darah ya, samar itu ya. Betul. Jadi dengan mengambil kotoran dan diperiksa, dan kalau itu darah samarnya ada, dan itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kolonoskopi. Jadi bisa dilihat apakah ini ada polip atau ada tumor, sehingga dengan deteksi dini ini secara massal akan bisa menemukan kanker-kanker usus besar dalam stadium dini. Ya, bahkan dulu kalau nggak salah, ingat nggak Dokter Tiara, Dokter Nada, waktu kita sekolah gunakan tangan katanya. Gunakan tangan untuk colok dubur. Betul. Karena kan kalau ada pasien dengan gejala, kita tahu kan gejala CA rekti itu seperti apa, gunakan tangan katanya untuk menentukan colok dubur gitu kan. Betul. Ya, tapi sebenarnya darah samar sendiri kan bisa dilakukan di puskesmas ya kan? Iya, Prof. Iya. Betul. Jadi akan banyak bisa dilakukan, dan juga secara sampai ke daerah-daerah, Prof. Bisa dilakukan. Baik, jadi Dokter Tiara, bagaimana, kan Dokter Tiara kan kita tahu ya bahwa penanganan kanker itu kan tidak monodisiplin kan. Tidak ada satu kanker pun tadi kita sudah katakan yang bisa ditangani secara monodisiplin, harus multidisiplin. Nah,
Tentunya sobat baper sekalian ingin tahu nih, kalau pasien kanker otak itu pengobatannya apa aja sih, dan kapan kita menentukan bahwa ini harus surgery dulu gitu, atau harus radiasi dulu, atau penentuan obat, karena kita tahu tadi Dokter Tiara juga sudah mengatakan ada blood brain barrier gitu. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Jadi tumor pada otak urusannya bukan cuman tumornya aja, tapi seperti yang lainnya juga harus kembali pada fungsinya. Untuk tumor otak sendiri prinsipnya adalah bedah, kemudian radiasi tergantung jenisnya, atau kemoterapi. Itu standar seperti pada tumor lainnya. Namun kadang-kadang lokasi tumor itu menyebabkan komplikasi lain seperti kejang. Kejang itu akan sangat mengganggu hasil terapi. Jadi walaupun operasinya sudah semaksimal mungkin, sebersih mungkin, sudah dilanjutkan radiasi dan sebagainya, begitu ada kejang itu semua bisa bubar lagi gitu. Jadi memperburuk kondisinya. Maka itu yang dijaga betul, komplikasi-komplikasi pasca terapi seperti kejang, gangguan fungsi kognitif. Karena orang rasanya kalau udah operasi otak, ya maklum aja lah bisanya seperti apa. Padahal kita pengennya bisa berfungsi lagi sebaik mungkin. Jadi komplikasi-komplikasi itu yang dijaga, sehingga walaupun dengan treatment yang sudah maksimal, pasien benar-benar bisa kembali ke kualitas hidupnya. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Dokter Nanda, nih terakhir putaran nih, belum terakhir putaran, masih ada lagi satu kali. Mau bertanya Dokter Nanda, kalau tiba-tiba pasien post-op gitu, gejala neurologisnya tuh banyak gitu. Maksudnya ada gejala neurologis yang unpredicted gitu, ya kan? Tentunya apa yang Dokter Nanda akan usahakan dalam kaitannya dengan usaha kita berkolaborasi untuk kepentingan pasien? Ya, baik Prof. Jadi justru kita memberikan informed consent atau edukasi dulu kepada keluarga dan pasien mengenai risiko dan manfaat tindakan operasi tersebut. Misalnya tujuan operasi itu apa? Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis pasti sebetulnya, karena jaringan akan diambil dan diperiksa di patologi anatomi. Yang kedua juga mengurangi gejala, misalnya peningkatan tekanan otak karena ada massa. Dengan operasi kita keluarkan massanya sehingga tekanan otak turun. Dan juga apabila memang belum semua bisa diambil, minimal volumenya kita kecilkan. Yes. Nanti pada saat memang perlu dilakukan radiasi atau kemoterapi, lebih efektif nanti pengobatan lanjutannya. Seperti itu. Nah, kalau memang akhirnya muncul, maka dari awal karena kami bekerja multidisiplin, maka akan ditangani sesuai dengan kondisi atau gejala yang muncul. Misalnya kejang tadi, Dokter Tiara akan dikonsulkan atau akan diberitahu bahwa pasien kejang setelah operasi walaupun sudah diberikan obat anti kejang sebelumnya misalnya. Itu bisa terjadi. Bisa juga terjadi kadang-kadang, nggak selalu, terjadi perdarahan setelah operasi misalnya. Maka perlu dilakukan radio imaging. Dalam hal ini Departemen Radiologi berperan aktif untuk melihat apakah masih ada sisa perdarahan atau tidak, atau gejala dan sebagainya. Lalu setelah jaringan atau hasil patologinya muncul, maka misalnya contohnya glioblastoma atau high grade glioma, akan dijalankan protokol terhadap glioblastoma tadi, di mana perlu kemoradiasi misalnya atau kemoterapi lanjutan secara umum. Dan disitulah kami berkolaborasi dengan spesialis onkologi radiasi, dengan hematologi, dengan neurologi tentunya untuk menangani kasus tersebut. Jadi semua itu intinya multidisiplin. Jadi intinya adalah pasien ya? Pasien. Apa yang terbaik kita berikan untuk pasien, dan seringkali memang harus kita melakukan kolaborasi multidisiplin
untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Betul. Seperti itu kan kira-kira. Boleh menambahkan Prof. Ya. Jadi salah satu kolaborasinya juga untuk hasil terbaik adalah sekarang kita udah pakai intraoperatif monitoring. Oh ya. Jadi pada tumor-tumor yang tadi dekat area vital, daerah motorik untuk bergerak, maka itu bisa dibatasi dengan intraoperatif tadi sehingga tumornya bisa dapat tapi gejala klinisnya bisa dipertahankan. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Sobat Baper sekalian sudah mendengar bagaimana usaha komitmen dari semua tim onkologi RSCM ini untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Saya ada contoh cerita nih, Dokter Ludi. Jadi kebetulan saya radioterapi anak. Jadi kita udah berhasil nih beberapa anak itu tidak lagi memerlukan anestesi loh. Karena kami mempunyai ruangan simulasi. Jadi kalau pasien anak mau diradiasi, itu kita bawa dulu main di situ. Kita kasih lihat karena itu bekas alat yang sudah tidak terpakai, kita dandanin, kita kasih boneka dan sebagainya. Jadi pasien diberikan pengertian. Sekarang dia jalan aja sendiri, udah beberapa pasien. Jadi tidak lagi karena kita ketahui kan anestesi sendiri kan memberikan efek samping gitu kan. Jadi memang sebenarnya itu adalah idenya kita lihat di Hong Kong. Kemarin saya ke Hong Kong, kamar kosong tapi tiba-tiba ada permainan audio visual, bukan visual, digital visual. Tiba-tiba di situ ada alat radiasi, ada simulator Virtual ya? Virtual. Jadi nggak ada barang ya, tapi pasien jadi bisa bermain dengan itu tuh luar biasa sekali dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka sangat eager untuk membantu. Tapi seperti yang dikatakan Dr. Ludi, kalau kita berbicara tentang pasien anak, jadi banyak sekali yang mau memberikan. Sama juga sebenarnya Dr. Rizky juga kita bisa mencari peluang-peluang untuk kita memberikan yang terbaik. Nah, Sobat Baper sekalian sudah mendengar semua penjelasan ini. Apakah kita pikir kita masih perlu ke luar negeri untuk berobat? Saya kemarin berdua dengan Dr. Rizky menemukan seorang pasien yang dari awal penyakitnya sampai akhirnya masuk ke IGD ya Dr. Rizky, itu berobat di Pineng. Berobat di Pineng, akhirnya dia pulang dari Pineng mau ke sana lagi, cuma lagi pulang aja ya. Jatuh. Patah yang patologis ya dokter. Akhirnya apa coba yang dilakukan? Semua uangnya dikeluarkan di Pineng. Terus sekarang dapat bonggol gratis dari BPJS. Gimana tuh Dokter Rizky ceritakan tuh kasusnya? Iya, itu dia yang sama kita pernah bahas juga sebelumnya Prof ya. Menyedihkan sekali ya Prof ya. Iya. Ya, tapi itulah kenyataannya Prof. Iya. Itu yang kenyataan yang kita sebagai dokter di RSCM atau dokter di Indonesia mungkin Padahal ya. kan di Pineng kan BPJS nggak berlaku Nggak kan? berlaku Prof. KTP kita juga gratis juga nggak berlaku Prof. Jadi ya itulah ya, realita yang dihadapi oleh dokter kita di RSCM maupun mungkin semuanya ya dokter di Indonesia ya realita bahwa ya dengan ada BPJS ini ya kantongnya digerus saja BPJS tapi ketika mereka ada duit mereka mencari second opinion di luar negeri. Iya. Yang paling dekat ya Singapura, Malaysia dan mereka Iya. itu sudah menciptakan itu sebagai medical tourism itu yang kemarin saya bilang yang mesti kita garap juga untuk di Indonesia Prof. Baik. Satu statement dari masing-masing. Ada pesan khusus nggak untuk para sobat baper sekalian sesuai di bidangnya masing-masing? Silahkan Dr. Wifanto. Ya, terima kasih Prof. Jadi pesan khusus untuk sobat baper sekalian. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri, terutama kalau kita sudah mencapai usia 50 tahun. Dan untuk memeriksa kotoran dan juga dilakukan kolonoskopi supaya kita bisa mendeteksi dini kanker usus besar yang ada. Makasih. Terutama kalau ada faktor risiko ya. Iya. Iya. Kalau ada faktor risiko kita bisa mempercepat masa pemeriksaan tersebut. Ya, Dokter Tiara. Ya, untuk para sobat baper, mungkin keluarga atau teman yang ternyata diduga mengalami tumor di otaknya itu bukan untuk dilarikan
ke tempat lain, tapi justru kalau masih ukurannya kecil baru ketahuan itu lebih cepat, lebih baik untuk datang dan berobat ke RSCM. Dan insya Allah kita bisa membantu ya. Iya, dengan hasil yang lebih maksimal kalau lebih cepat datangnya dibandingkan menunggu sampai ukurannya sudah terlalu besar. Dokter Nanda barangkali silakan. Ya, terima kasih Sobat Baper sekalian. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak semua tumor otak itu perlu dibuka tengkoraknya, tetapi dengan teknik minimal invasif, maka tumor-tumor tersebut dapat dilakukan pengambilan dan pengobatan seperti itu. Jadi silakan berkonsultasi ke RSCM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan lebih detail. Terima kasih. Lut, silakan. Terima kasih. Iya, kepada Sobat Baper sekalian semua di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, itu jangan pernah takut untuk memeriksakan anaknya, apalagi kalau sudah mulai ada gejala-gejala dini ke arah kanker. Dan jangan denial, lakukan diagnosis sedini mungkin, karena deteksi dini itu paling penting untuk kanker anak. Dengan kanker anak yang sudah terdeteksi secara dini, tidak terlambat, itu kesembuhannya tentunya jauh lebih tinggi, dan kanker anak itu sebenarnya banyak yang bisa sembuh asal dideteksi secara dini. Dideteksi dan diterapi ya, Non. Betul. Kalau dideteksi saja. Iya betul. Deteksi dan terapi secara dini. Terapinya juga mesti yang benar ya, Non. Iya. Jangan berobat ke mana-mana gitu ya kan. Iya, Prof. Silakan Dokter Rizky. Ya, terima kasih Prof. Jadi intinya sih semua sama, deteksi dini, karena semakin cepat kita lakukan tata laksana yang tepat, yang komprehensif lah, kita yang menyeluruh terhadap suatu penderita kanker, maka hasil luarannya pasti akan baik. Dan jangan takut untuk berobat ke RSCM ya, karena saya yakin tenaga kesehatannya, skillnya, knowledge-nya pasti akan sama, atau bahkan ada yang mungkin lebih terkenal gitu dibanding di Asia yang lain gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke sini malah nanti berobat keluar. Jadi datang ke sini, insya Allah kami akan tangani dengan baik dan menghasilkan hasil luaran yang baik. Dan satu lagi, semua pengobatan kalau di Indonesia bisa dijamin BPJS kan? Iya Bro. Ya, betul. Walaupun teknologi yang sulit pun tetap, walaupun mungkin reimburse-nya tidak sesuai, tapi tetap ada sebagian sisanya adalah dibayar rumah sakit atau dibayar oleh para tenaga medisnya sendiri. Barangkali seperti itu ya. Baik Sobat Baper sekalian, kita sudah menyelesaikan session ini. Kita sudah berdiskusi banyak sekali, baik dengan ortopedi onkologi, pediatrik onkologi, bedah saraf onkologi, neuro-onko, dan juga digestif onko. Dan kita sudah melihat bagaimana komitmen dari para dokter onkologi di RSCM ini untuk selalu meningkatkan hasil pengobatan dengan selalu memikirkan apa yang bisa diberikan pada pasien untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan percakapan kita atau diskusi ini memberikan sesuatu informasi yang lebih bermakna untuk para Sobat Baper sekalian. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk dapat selalu melakukan apa yang terbaik untuk kita. Baik, terima kasih. Kita akhiri acara ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.